Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Abdullah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang riba qard dan praktiknya. Yang pertama, riba qard. Apa sih riba qard itu? Sebagian ulama membagi riba menjadi 4 jenis, yakni ada riba fadl, riba qard, riba yad, dan riba nasiah. Nah, dari keempat riba tersebut, kali ini kita akan membahas tentang riba qard, salah satu dari 4 bagian riba tersebut. Sementara berbicara dengan riba qard, banyak yang sebagian yang lain tuh memasukkan riba qard dalam riba nasiah. Riba qard adalah praktik utang piutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Dengan kata lain, riba qard ini mengambil manfaat atau kelebihan tertentu dari penerima si utang tersebut, atau yang bisa disebut itu muktardih kalau nggak salah. Selanjutnya ada contoh dari riba qard ini. Contoh dari riba qard ini misalkan si fulan memberikan pinjaman uang tunai kepada si fulana, sebesar 1 juta rupiah, dan wajib mengembalikan pinjaman pokok dengan bunga sebesar 1,5 juta saat jatuh tempo. Dalam hal ini, fulan tidak menjelaskan apa tujuan dari pemberian bunga tersebut. Jadi si fulan ini meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah. Akan tetapi jika jatuh tempo, si fulana ini dikenakan bunga sebesar sampai harusnya dia tuh membayar 1 juta, akan tetapi diperintahkan untuk membayar 1,5 juta rupiah sebagai bunganya. Dalam hal ini si fulana kan tidak menjelaskan ya apa tujuan dari pemberian bunga tersebut kepada si fulan, orang yang meminjam uang tersebut, maka itu bisa dihukumi sebagai riba qard. Selanjutnya, hukum riba qard dalam Islam ini ya. Riba qard termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ya, semua juga kan yang namanya riba itu dilarang dalam Islam. Hukum riba tersendiri telah diatur oleh Al-Quran dan diperjelas melalui sejumlah hadis Rasulullah SAW, dan juga ada salah satu kutipan Al-Quran di surat Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Larangan riba juga termasuk dalam sejumlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Salah satunya dalam di ayat 278 di surat Al-Baqarah. Bukan hanya di surat Al-Imran, ternyata di surat Al-Baqarah juga ada. Ini yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Dalam Sarwat LC dalam bukunya Kiat-Kiat Syar'i Hindari Riba menjelaskan, riba termasuk suatu dari tujuan dosa besar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jauh yang mana bunyinya, jauhilah oleh kalian tujuan hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah hal yang mencelakakan tersebut? Nah, yang pertama syirik kepada Allah. Nah, yang kedua sihir. Selanjutnya yang ketiga membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Yang keempat yakni riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam lari dari yang keenam ini kalau nggak salah lari dari peperangan. Yang ketujuh itu menuduh zina. Nah, dari penjelasan Rasulullah SAW yang 7 tersebut terdapat terdapat riba yang tertera di urutan entah kelima atau keempat, itu ada riba, yang mana orang yang melakukan riba akan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih Imam Muslim, yang mana sebuah hadis sahih Imam Muslim yang mana artinya ini Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi, yang mencatat, dan dua saksinya beliau bersabda mereka semua sama dalam kurung di khianat, bukan khianat, dilaknat. Nah, selanjutnya yaitu penutup dari penjelasan riba al ini adalah jika seorang meninggalkan berbagai bentuk muamalah riba tersebut dengan menggantinya dengan jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun perilaku bertransaksi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Saudaraku,